Shalom bagi kita semua, kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang ke-10 dengan judul Jalan Kebenaran dan Hidup. Dan ayat inti kita sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kita lihat tidak ada yang melihat Allah, ya, kecuali hanya anak tunggal Bapa, karena dia memang berasal dari sana dan dia hidup bersama-sama dengan dia dan ia satu dengan Bapaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah melihat di dalam Injil Yohanes ini, di mana di Injil Yohanes ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Terus yang kedua bagian mujizat-mujizat yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai pasal 12 ayat yang ke-50. Dan bagian yang ketiga, bagian kemuliaan yang terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ayat yang ke-31. Dan bagian yang terakhir adalah bagian penutup, terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Di mana pelajaran-pelajaran yang kita sudah lihat fokus pendahuluan dan mujizat-mujizat itu menggambarkan siapakah Yesus melalui mujizat-mujizat, percakapan maupun akan pengajaran-pengajarannya. Dan pelajaran-pelajaran sekarang beralih secara khusus ke bagian yang ketiga dari buku Yohanes, yaitu bagian kemuliaan. Nah, kita akan melihat sepanjang pekan-pekan selanjutnya dan sepanjang pekan ini. Kita akan masuk di pelajaran yang pertama, di pelajaran hari Minggu dengan judul Aku telah memberikan teladan bagimu. Saudara-saudara boleh baca ayatnya, terdapat di dalam Yohanes 17 ayatnya 13 ayat 17, dan sepanjang pekan ini terdapat dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ini, Yesus sedang memberikan khotbah perpisahan kepada murid-muridnya. Dan ada adegan-adegan yang diberikan contoh teladan yang diterapkan untuk kita sampai dengan saat ini. Di mana hal itu sama seperti apa yang dilakukan pada zaman Musa, ketika Musa memberikan kitab ulangan dan memberikan kata-kata perpisahan kepada mereka. Dan sama juga seperti Daud memberikan petunjuk kepada Salomo, ya, di dalam 1 Tawarik 28 sampai pasal 29. Nah, Yesus juga memberikan penghiburan mengenai kepergiannya, di mana sebelum dia pergi, dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang mewakili Yesus sendiri yang akan menyertai mereka di dalam pelayanan mereka. Dan saudara-saudaraku, Yesus memberikan nasihat kepada para murid agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Nah, saudara-saudaraku, ketika di malam terakhir sebelum Yesus akan disalibkan, mereka duduk bersama dan mereka mengadakan perjamuan makan malam, di mana disitulah Yesus memberikan sebuah pelayanan untuk membasuh kaki daripada para murid. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat di dalam sejarah dan kebiasaan daripada orang-orang Yahudi, pada saat itu orang-orang yang mereka tidak biasa memakai sendal ataupun alas kaki. Ya, pada zaman kita ini baru ada memakai alas kaki, tapi pada zaman Yesus tidak. Sehingga ketika ada orang yang datang
mereka akan memanggil budak atau para hamba untuk membasuh akan kaki mereka. Dan pada malam hari itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada satu pelayan pun yang hadir untuk membasuh kaki daripada orang-orang yang datang di dalam perjamuan itu. Sehingga Yesus berinisiatif, bahkan Yesus memberikan satu contoh teladan untuk dilakukan sampai dengan saat ini kepada para murid-murid dan umat-umatnya saat ini. Saudara-saudaraku, di sini hal yang sangat luar biasa yang Yesus tunjukkan dan lakukan, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang menekankan akan kerendahan hati daripada Yesus, di mana Yesus adalah seorang guru, bahkan dia adalah seorang tuan daripada mereka. Tapi Yesus menunjukkan suatu kerendahan hati yang luar biasa kepada para muridnya. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Yesus ini, salah satu murid daripada ke-12 murid ini, yaitu Petrus, mengatakan tidak boleh, jangan seperti itu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 8 sampai 11, dikatakan di sana, kemudian Petrus katakan, kalau Petrus menolak untuk mengizinkan Yesus membasuh kakinya, hanya untuk diberitahu oleh Yesus bahwa jika ia tidak mau bekerja sama, ia tidak akan mendapat bagian dalam pelayanan Yesus. Nah, oleh karena teguran daripada Yesus mengatakan bahwa ketika dia menolak akan pelayanan Yesus, maka engkau pun tidak akan mendapat bagian dalam pelayanan Yesus. Nah, dengan perkataan ini, Petrus mengatakan, ya sudah, Yesus basuhlah jangan hanya kaki saya aja, tetapi juga tangan dan kepalanya juga. Tetapi Yesus bilang apa? Kalau orang sudah mandi, tidak usah semuanya, kamu sudah bersih. Ya, cukup untuk membasuh kaki. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini sangat luar biasa, dan hal itu merupakan sesuatu hal yang penting, ya. Dan ini juga menyatakan dia sebagai guru dan Tuhan. Itu artinya sebutan yang memberikan kepadanya, yang menunjukkan kepadanya bahwa dia memiliki otoritas dan kuasa, ya. Dan otoritas yang didapatkan oleh Yesus dan pelajaran yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid adalah ketika engkau mendapatkan sebuah otoritas atau kuasa di dalam sebuah bidang apapun, kita harus lakukan itu untuk melayani, bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini siapa ataupun motif-motif yang lain, tetapi untuk melayani, bukan untuk membanggakan diri. Dan saudara-saudaraku, Gereja Masehi Advent hari ke-7 ini sudah mempraktekkan hal itu di jemaat kita sampai dengan saat ini, yaitu upacara pembasuhan kaki yang melambangkan kerendahan hati satu sama lain untuk saling melayani. Saudara-saudaraku, ketika kita mendapatkan satu kuasa otoritas untuk memimpin dalam sebuah komunitas maupun di dalam sebuah gereja, jangan pakai otoritas atau kuasa itu untuk membanggakan diri atau untuk melakukan sewenang-wenang kita, tetapi lakukanlah itu untuk melakukan sebuah pelayanan, dan lakukanlah itu menunjukkan suatu kerendahan hati kita satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati kita.